saja peserta Latsar CPNS itu harus wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS dengan beberapa tahapan, mulai dari emosi, lalu kemudian distance learning, sampai pada hari ini kemudian menyusun rencana aktualisasi. Berikut visi dan misi organisasi. Visi Menalor sendiri ialah Aktual Mbak, langsung isu Mbak, isunya aja. baik, izin untuk isu yang saya angkat sendiri di instansi, tepatnya di Menalor, itu ada 5 isu. Yang pertama, tidak optimalnya proses belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya ketersediaan guru mata pelajaran agama. Lalu yang ketiga, tidak tersedianya sumber bacaan atau buku paket kurikulum merdeka pada mata pelajaran sejarah, khususnya kelas 12. Lalu isu yang keempat ialah belum optimalnya pengalaman belajar yang lebih nyata pada mata pelajaran sejarah. Dan yang kelima ialah belum optimalnya fasilitas dan sarana bagi guru yang memadai. Nah, untuk memberikan skor pada 5 isu tersebut, saya menggunakan 2 teknik. Yang pertama, teknik AKPK. Teknik AKPK ini tujuannya untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memberikan skor dan bobot pada penilaian terhadap isu. Untuk isu yang pertama, tidak optimalnya proses belajar mengajar. Untuk aktualnya itu diberikan skor 5, lalu kemudian kekelayakannya diberikan skor 4, problematik diberikan skor 4, dan kelayakan diberikan skor 5 dengan jumlah skor 18. Lalu isu yang kedua ialah kurangnya ketersediaan guru mata pelajaran agama di Menalor. Untuk aktualnya diberikan skor 5, kekelayakannya diberikan skor 4, problematiknya diberikan skor 3, dan kelayakan diberikan skor 4 dengan jumlah 16. Lalu isu yang ketiga ialah tidak tersedianya sumber bacaan atau buku paket mata pelajaran sejarah kurikulum merdeka di Menalor, khususnya kelas 12. Untuk aktualnya diberikan skor 5, kekelayakannya diberikan skor 3, problematik diberikan skor 3, dan kelayakan diberikan skor 3 dengan total 14. Lalu isu yang keempat ialah belum optimalnya pengalaman belajar yang lebih nyata pada mata pelajaran sejarah di Menalor. Aktualnya diberikan skor 5, kekelayakannya diberikan skor 4, problematik diberikan skor 5, dan kelayakan diberikan skor 5 dengan jumlah 19. Dan isu yang terakhir, belum optimalnya fasilitas dan sarana bagi guru yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Aktual diberikan skor 4, kekelayakan diberikan skor 3, dan problematik diberikan skor 2, dan yang terakhir, kelayakan diberikan skor 2. Selanjutnya, menggunakan teknik USG ini bertujuan untuk menentukan prioritas isu melalui tingkat urgensi dari isu itu sendiri. Berdasarkan teknik AKPK tadi, diperoleh 3 isu tertinggi. Yang pertama, belum optimalnya pengalaman belajar yang lebih nyata pada mata pelajaran sejarah di Menalor. Dan yang kedua, tidak optimalnya proses belajar mengajar dikarenakan waktu pembelajaran yang tidak sesuai aturan. Lalu kemudian yang ketiga, kurangnya ketersediaan guru mata pelajaran agama di Menalor. Urgensi pada isu yang pertama itu diberikan poin 5, sedangkan untuk S sendiri diberikan, untuk seriousness sendiri diberikan skor 4, lalu kemudian growth diberikan skor 4. Dengan total 13, isu yang kedua urgensinya diberikan skor 4, seriousness diberikan skor 4, lalu kemudian growth diberikan skor 4. Dan isu yang terakhir ialah urgensi diberikan skor 4, seriousness diberikan skor 4, dan growth diberikan skor 3. Mengapa kemudian penulis memberikan skor tertinggi pada isu yang pertama, yakni belum optimalnya pengalaman belajar yang lebih nyata pada mata pelajaran sejarah di Mengalor, dikarenakan untuk pembelajaran sejarah sendiri, mengingat pembelajaran sejarah ini kita mempelajari materi-materi tentang peristiwa-peristiwa yang sudah lalu atau lampau. Peserta didik sendiri itu membutuhkan metode pembelajaran yang lebih nyata, artinya tidak ngambang, tidak hanya membayangkan saja, tapi peserta didik secara langsung bisa melihat walaupun itu melalui sumber sekunder itu sendiri. Sehingga penulis memilih isu yang pertama untuk dijadikan sebagai rancangan aktualisasi pada Latsar CPNS kali ini. Setelah di USG ditemukan isu prioritas, ini belum optimalnya pengalaman belajar yang lebih nyata pada mata pelajaran sejarah. Ini merupakan teknik analisis Wisbon yang saya gunakan terkait soal mencari penyebab sehingga menimbulkan akibat dari isu tersebut tentang belum optimalnya pengalaman belajar sejarah yang lebih nyata pada Menalor. Untuk surrounding sendiri itu yang pertama karena penyebabnya ada sarana dan prasarana yang sejarah yang kurang lengkap.
Lalu kemudian yang kedua, tidak tersedianya sumber belajar berupa sumber sejarah seperti tempat atau museum sejarah. Untuk penyebab dari sistem sendiri, yang pertama kurangnya fasilitas pendidikan atau belajar yang kurang memadai, lalu kurikulum yang bersifat dinamis. Lalu untuk skill sendiri itu yang pertama metode ajar yang konvensional, lalu kemudian yang kedua terbatasnya dan ingat tentang peristiwa sejarah. Untuk safety sendiri penyebabnya tidak ada tempat atau ruang dalam menjaga atau mengamankan sumber sejarah. Lalu terkait dari supplier sendiri, yang pertama tidak adanya anggaran, lalu kemudian yang kedua kurangnya perhatian pemerintah dalam mengenalkan sejarah lokal atau sejarah di satuan pendidikan itu sendiri. Sehingga menimbulkan akibat bahwasannya siswa tidak memiliki semangat dan motivasi dalam belajar sejarah karena pelaksanaan pembelajaran sejarah sendiri yang tidak menghadirkan konstruksi nyata dalam pembelajarannya. Terkait soal argumentasi isu, beberapa tahapan untuk menyelesaikan isu tersebut. Yang pertama, melaksanakan konsultasi rancangan aktualisasi kepada mentor. Yang kedua, menyiapkan media dinding sejarah. Lalu kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode variatif. Lalu kemudian yang keempat, melaksanakan survei pengalaman belajar. Yang kelima, menyusun hasil survei. Dan yang keenam, rencana tindak lanjut. Ini berupa monitoring dan evaluasi. Lalu kemudian yang terakhir ialah menyusun laporan aktualisasi. Terkait soal matriks rancangan aktualisasi, saya mencantumkan link, mohon izin Bapak. Oh, tidak bisa di skip aja nggak apa-apa, lanjut. Terkait soal gagasan untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan isu tersebut, kurang lebih ada 7 gagasan. Sudah saya buatkan dalam bentuk matriks terkait soal tahapan-tahapan kegiatan, baik itu output dan hasilnya seperti apa, lalu kemudian nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan tersebut, lalu kemudian kontribusi terhadap visi dan misi sudah saya cantumkan dalam matriks Bapak. Lalu kemudian kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Kebetulan nilai-nilai organisasi yang saya ambil sendiri itu organisasi Kementerian Agama sendiri Bapak, karena mengingat zaman alor sendiri belum ada nilai-nilai instansinya sendiri Bapak. Oke. Seperti itu Bapak. Sekian mungkin dari saya. Oke. Lanjut yang satu. Oke. Terima kasih atas pemaparan seminar rancangan aktualisasi Saudari Pausia kepada Bapak Abdurrahman Dopu. Kami mempersilahkan untuk memberikan penguatan. Persilakan Pak. Langsung aja Mas. Yang kedua langsung aja. Langsung. Oke. Langsung kedua nanti Pak Mentor biar langsung memotret dua-duanya. Oke Pak. Silahkan untuk peserta selanjutnya Saudara Asakarib untuk menyampaikan pemaparan seminar rancangan aktualisasi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak, tadi saya terlempar karena laptop saya tiba-tiba mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Haji Suyatno LCMSI, yang terhormat Mentor sekaligus pimpinan Kepala Man Alor, Bapak Abdurrahman Dopu SAG, yang saya hormati Coach Ibu Nilu Sumawati yang kebetulan berhalangan hadir, dan yang saya hormati juga Panitia Latsar Angkatan 1. Perkenalkan, saya Asak Arif, mohon izin untuk mempresentasikan. Baik, perkenalkan saya Asak Arif, mohon izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Implementasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Man Alor sebagai upaya menuju Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAP. Latar belakang aktualisasi saya secara singkat seperti ini, Bapak Ibu. Sebagai ASN yang harus melaksanakan berakhlak, kita juga harus memperhatikan visi dari instansi. Salah satu visi dari Man Alor yaitu berwawasan lingkungan hidup, di mana sebagai warga Man Alor seharusnya kita juga sadar akan potensi bencana gempa bumi, mengingat 8 bulan terakhir sudah ada catatan gempa bumi yang terjadi di Man Alor. Nah, sedangkan materi mitigasi bencana gempa bumi itu hanya diperoleh oleh siswa kelas 11 pada mata pelajaran geografi. Padahal ada Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang SPAP yang dapat diikuti oleh sekolah untuk mengikuti instrumen-instrumen yang ada di sana bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan bencana. Dalam hal ini termasuk juga Man Alor. Kemudian
Deskripsi isu yang saya temukan selama bekerja di Manalor, yang pertama, belum bervariasinya metode mengajar guru geografi kelas 10 pada materi konsep dasar geografi. Hal ini tidak sesuai dengan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Yang kedua, juga masih tentang standar proses, berupa isunya belum diperbaruinya koleksi buku geografi di Perpustakaan Madrasah Manalor. Kemudian yang ketiga, rendahnya persentase murid yang meraih KKTP saat sumatif akhir semester geografi kelas 10 semester 1 sebanyak di bawah 50%. Ini tidak sesuai dengan standar penilaian nomor 21 tahun 2022. Kemudian yang keempat, tidak sesuainya penerapan jam pelajaran di Manalor dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum. Dan yang ketiga, yang terakhir, belum tersedianya media informasi mitigasi bencana gempa bumi di Manalor, di mana ini belum menerapkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 dan Permendikbudristek Dikti nomor 6 tahun 2023. Kemudian analisis isu dari 5 isu tersebut, kami melaksanakan AKPK untuk kelima isunya dan diperoleh dengan AKPK tertinggi. 3 tertinggi yaitu yang pertama, belum tersedianya media informasi mitigasi bencana gempa bumi di Manalor. Yang kedua, rendahnya persentase siswa yang meraih KKTP saat SAS Geografi kelas 10 semester 1 sebanyak di bawah 50%. Dan yang ketiga, belum bervariasinya metode mengajar guru geografi. Dari 3 isu tertinggi tersebut, berikutnya dilakukan analisis core isu untuk melihat core isu dengan melanjutkan analisis USG untuk menentukan isu prioritas yang dapat dicarikan solusi oleh penulis. Dalam hal ini, USG dengan total tertinggi adalah belum tersedianya media informasi mitigasi bencana gempa bumi di Manalor. Untuk urgensinya 5, karena lingkungan madrasah sampai saat ini tidak ada media informasi tentang potensi dan mitigasi gempa bumi, padahal berada di wilayah yang rawan gempa. Kemudian seriusnya juga 5, karena apabila tidak diselesaikan, maka warga Manalor, baik guru, karyawan maupun murid, saat gempa akan panik dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Dan yang tiga terkait dengan growth-nya, dalam jangka panjang, apabila tidak diselesaikan isu ini adalah potensi ketakutan dan trauma bagi warga Manalor terhadap bencana gempa. Untuk argumentasi terhadap isu yang terpilih, kita menggunakan analisis Fishbone melihat dari 5S. Yang pertama, sistemnya. Materi mitigasi hanya diperoleh oleh siswa kelas 11 geografi. Dan yang kedua, Manalor tidak memiliki program mitigasi. Untuk safety-nya, Manalor tidak memiliki denah resiko terkait dengan gempa bumi dan juga tidak memiliki rambu evakuasi. Untuk surroundingnya, Manalor berada di Pulau Alor yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan juga memiliki gedung sekolah berlantai 2 yang rawan juga terhadap gempa bumi. Untuk suppliernya, tidak adanya spanduk informasi potensi gempa bumi dan juga tidak ada spanduk tentang mitigasi atau cara penyelamatan dirinya. Untuk skills-nya, keterampilan siswa PMR untuk melakukan simulasi bencana belum dilaksanakan, mengingat PMR adalah organisasi yang berkewajiban untuk membantu mitigasi bencana. Akhirnya, berakibat pada seluruh warga Manalor tidak mengetahui cara mitigasi bencana gempa bumi. Melihat Fishbone tersebut, maka diketahui sebab utama isu yaitu belum adanya upaya mitigasi bencana gempa bumi. Maka dari itu saya mengajukan judul Implementasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Manalor sebagai upaya menuju Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB dengan agenda kegiatan dari tanggal 31 sampai 3 September 2025 dengan kegiatan dari konsultasi, kemudian membuat denah risiko bencana gempa bumi dan jalur evakuasi, kemudian membuat spanduk informasi potensi gempa bumi dan mitigasi bencana, selanjutnya sosialisasi gempa bumi kepada ekstra PMR, monitoring, dan juga akhirnya pembuatan laporan aktualisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih atas paparan seminar rencana regulasi Saudara Sak. Kepada Bapak Abdurrahman Dopu, kami persilahkan untuk memberikan penguatan. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yang saya hormati pula teman-teman guru, Pak As'ad dan Ibu Fauziah. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia-Nya, maka bisa dapat kita selenggarakan kegiatan ini. Insya Allah selalu kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Ibu Fauzia dan Pak As'ab. Ya, apa yang disampaikan
kedua belah pihak, ya tentunya itu merupakan bagian daripada hal-hal yang perlu dilengkapi di Man Alor, terutama dari bagian Ibu Fauzia tentang kurang tersedianya buku paket untuk sejarah, maupun Pak As'af tentang kurang adanya sosialisasi tentang kondisi di mana di daerah Alor ini sering terjadi apa namanya eh, daerah gempa. Nah, olehnya itu hal-hal ini terima kasih banyak atas eh, penyampaian-penyampaiannya. Mudah-mudahan Diman Alor bisa melengkapi semua yang ada disampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdurrahman Dopu atas penguatannya. Kepada Bapak Suyatno, kami persilahkan untuk menyempurnakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Pak Mentor, Pak Abdurrahman, yang Salam. kami muliakan, para peserta seminar rancangan yang kami banggakan. Ini Man Alor ya, Pak? Ya, Man Alor ya. Satu-satunya Man ya? Ada dua, satu di Berarti ini. pulau, satu di alornya di kabupatennya. Ini yang di kabupaten ya? Ya, ya, Man satu ya? Man Atau satu Man ya, dua? bukan Man dua. Ya, Man satu ya? Saya kayaknya ya. kemarin ke sana kalau nggak salah, Pak. Oh ya, minta maaf, Saju baru 3 bulan kurang lebih di sini. Ganti Oh, kepala yang lama ya. dulu saya pernah ke sana sama Pak mantan Sekjen, Pak Nurholis. Oh ya, waktu itu saya belum ada di sini Pak, saya masih di luar di pulau. Ya, 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 luar biasa, nggih. Terima ya, kasih ya, ini Pak Abdurrahman yang sudah ya, mementori dan mendukung aktualisasi teman guru ya. Ini semuanya guru ya, dua-duanya Pak ya. ya, ya, guru ya. Oke, saya mengkonfirmasi ke yang pertama ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia ini kan eh, guru sejarah ya, Mbak ya. Ya, Ya, guru benar, sejarah Pak ya. Suyatno. Oke. Mbak Fauzia ini sebenarnya isu yang paling krusial apa nih Mbak dari pemilihan tadi kayaknya masih saya baca masih agak ragu-ragu ya mungkin. Mana yang paling krusial dari isu-isu yang sampean lihat dan alasannya apa mengambil isu yang sekarang menjadi aktualisasi ini? Eh, Menurut saya terkait soal isu yang paling krusial memang pada materi pembelajaran sejarah Pak Suyatno. Mengingat karena saya juga guru mata pelajaran sejarah, karena dilihat dari metode pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu kebanyakan menggunakan metode konvensional Pak Suyatno. Itu mereka lebih banyak menggunakan metode ceramah, lalu kemudian menggunakan metode diskusi kelompok. Sedangkan pembelajaran sejarah sendiri itu pembelajaran yang kita harus mengkonstruksikan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, sudah lampau. Seperti itu. Terkadang ketika mengikuti pembelajaran peserta didik itu mengantuk, lalu kemudian terlihat bosan, lalu tidak memperhatikan mata pelajaran sejarah dengan baik. Sehingga Ya, rencangannya saya ialah ingin menghadirkan konstruksi nyata terkait soal sumber-sumber sejarah dalam materi-materi pembelajaran sejarah seperti itu. nah ini tadi kan isunya tidak optimal ya. Pengalaman belajar ini tidak optimal. Seperti apa tidak optimalnya pengalaman belajar dan bagaimana mengukurnya? Kebetulan saya baru di Man Alor Pak Suyatno. Jadi sebelum ketika saya mengajar, saya dibebankan mengajar kelas 12. Jadi sebelum saya mengajar materi kelas 12, saya merefleksikan pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11 kemarin. Saya bertanya kepada peserta didik terkait soal apa saja yang kalian ingat materi pembelajaran sejarah selama kalian di kelas 10 dan kelas 12. Hampir sebagian besar peserta didik tidak mengingat persis terkait soal materi pembelajaran sejarah. Sehingga saya berpikir bahwasanya oh ternyata memang ketika peserta didik tidak mengingat materi pembelajaran sejarah, bukan serta-merta kesalahan ada di peserta didik, melainkan mungkin guru yang kurang memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, yang membuat pemahaman terkait soal pembelajaran sejarah itu bertahan lama di peserta didik. Karena memang sejarah Sampai kita perlu mengingat. sampai ada datanya nggak itu? Saya kebetulan saya mengambil Atau hanya foto. secara lisan saja? Saya kemarin mengambil foto beberapa guru ketika melaksanakan metode pembelajaran.
Lalu kemudian sebelum itu saya juga melaksanakan semacam asesmen Pak Suyatno. Mohon maaf tapi saya belum mencantumkan sebagai bukti. Jadi asesmen yang Nah, saya gunakan adalah terkait soal merefleksikan pembelajaran-pelajaran di semester-semester sebelumnya. itu Kelas yang penting 11. sebenarnya. Biar isu itu menjadi fakta, bukan asumsi, harus ada datanya bahwa pembelajaran sejarah ini tidak memberikan bekal pengalaman yang bagus, tidak optimal. Oh, sekian sekian sekian, buktinya ini. Saya sudah dialog, saya mau melakukan assessment. Itu harus dicantumkan. Kenapa harus dicantumkan? Kenapa harus ada? Kenapa harus ada? Karena Bu Fauzia ini akan melakukan sebuah aktualisasi yang tujuannya mengoptimalkan. Apakah benar yang sampean lakukan nanti itu pengalaman belajarnya anak-anak menjadi optimal? Nah, berarti Halo, kan harus ada dua halo. penilaian kan, Ya, Aman kan ini before anak-anak di dan samping itu. afternya. Ngomong seperti itu Before-nya kayak gimana? gini, ada datanya. Afternya Anak juga itu. harus ada Hmm. datanya bahwa yang sampean lakukan ini bisa menimbulkan ya motivasi atau pengalaman belajar yang optimal. Kan gitu. Nah, itu yang harus penting yang jangan nanti paling tidak harus ada datanya itu bahwa pengalaman belajar ini tidak optimal before-nya. Dan nanti pada saat laporan setelah 30 hari aktualisasi, Mbak Fauzia juga harus bisa menyampaikan ini loh hasilnya dan ini ternyata menjadi optimal. Nilainya ada apa namanya gap atau ada perbedaan. Nah, itu yang saya kira harus Bapak Ibu tekankan. Yang kedua, ya, yang kedua saya belum melihat. Ini kan Ibu mau membuat pembelajaran yang variatif. Anak-anak di situ tuh kasih aman kalau Tapi kita dengar. saya belum tahu variatifnya itu apa saja. Satu modelkah, dua modelkah, tiga modelkah, dan lain sebagainya. Atau tidak terbatas. Padahal Ibu akan melaksanakan hanya 30 hari. 30 hari itu Ibu kan tahu saya akan ngajar pada minggu berapa, jam berapa kan sudah tahu. Jadi di minggu ini, jam ini saya akan pakai ini, minggu ini saya pakai ini sampai pada aktual saya selesai. Saya hanya butuh tiga. Tiga itu apa saja kan butuh tahu bahwa tidak hanya sekedar variatif. Variatif itu apa kan macam-macam kan itu kan. Ya karena ini ilmiah harus jelas, terbaca dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya apa saja yang dianggap variatif itu yang rencana Ibu lakukan. Pembelajaran variatif. Nah, pembelajaran variatif apa saja yang rencana Ibu lakukan? uh, rencana menggunakan metode variatif itu saya mau menggabungkan terkait soal metode pembelajarannya Pak Suyatno. Jadi saya mau menghadirkan pembelajaran sejarah di dalam kelas itu seperti saya mau menggunakan metode sosiodrama. Jadi peserta didik mempraktikkan seperti apa peristiwa sejarah seperti itu. Lalu kemudian saya juga ingin menghadirkan yang namanya metode apa ya match to Next to next. ya. Jadi beberapa metode ingin saya gabungkan Pak Suyatno. Nah, itu nanti harus Ibu pastikan dan ada dalam rancangan atau tahapan itu. Tahapan itu kan Ibu, tahapannya tadi ada berapa tahapan yang Ibu lakukan? Ada 7 tahapan Pak Suyatno, mulai dari konsultasi Tahapan. dan aktualisasi. Ya, ya di antara tujuh, bisa dibacakan 7 tahapan itu apa saja? Ya Pak Suyatno, 7 tahapan itu apa saja? untuk di konsultasi rencana aktualisasi saya berkonsultasi dengan Bapak Kamat tentunya sebagai mentor terkait soal rencana aktualisasi saya pada mata pelajaran sejarah itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua saya membuat media dinding sejarah. Jadi rencananya inovasi yang saya ingin lakukan ialah saya mau menghadirkan dinding sejarah, lalu kemudian dinding sejarah itu dijadikan sebagai sumber dalam pembelajaran sejarah, Pak Suyatno. Mengingat karena memang sumber bacaan buku juga masih terbatas di Manalor sehingga ingin saya hadirkan inovasi seperti itu Pak Suyatno. Lalu kemudian yang kedua saya ingin melaksanakan pembelajaran metode pembelajaran yang bervariatif tadi yang sudah saya jelaskan, ini menggabungkan beberapa metode menjadi satu seperti sosiodrama, lalu kemudian metode pembelajaran apa istilahnya, lalu kemudian melaksanakan survei pengalaman belajar. Jadi setelah melaksanakan metode pembelajaran sejarah, saya melaksanakan survei hasil dari pengalaman belajar sejarah di sebelumnya.
lalu kemudian menyusun hasil survei, lalu kemudian monitoring dan evaluasi, lalu yang terakhir ialah melaporkan hasil rencana aktualisasi tadi. Nah, langkah-langkah ini yang harus jelas. Langkah-langkah ini harus sampean komunikasikan lagi dengan mentor, dengan juga coach, karena yang akan sampean lakukan itu harus jelas dan terukur. Yang kedua, misalkan sampean setelah komunikasi dengan mentor, sebelum melaksanakan pembelajaran variatif itu apa yang dilakukan? Masa nggak menyusun modul ajar, apa namanya RPP, katakan seperti itu dan lain sebagainya, itu belum muncul juga karena jenengan membuat ini, membuat mengajar ini kan ada desain pembelajarannya. Nah, desain pembelajarannya sudah harus mengacu sehingga untuk langkah ketiga dan keempat, ya tiga keempat itu sudah harus jelas. Saya akan melaksanakan pembelajaran apa, modelnya apa. Di situ di apa namanya rincian kegiatannya ya membuat instrumen pembelajaran, membuat RPP, membuat asesmen, membuat apa namanya skenario-nya seperti apa di situ, bahan ajarnya apa, apa alat belajarnya, alat peraganya apa. Nah, itu yang harus detail pada tahap-tahapan itu. Kalau tahapan itu tidak jelas, nanti sampean bingung. Sehingga nanti ini pun saya belum tahu produk akhir dari kegiatan ini apa, aktualisasi ini. Produk akhirnya apa? Produk akhirnya belum ada. Produk akhirnya apa ini? Sebuah modul ajar atau produk akhirnya sebuah model pembelajaran baru atau produk akhirnya rancangan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau analisis apa, kan belum ada nih produknya yang terakhir. Jadi nanti ketika sampean selesai melaksanakan kegiatan aktualisasi ini jelas dari 30 hari ini saya melakukan ini, melakukan ini, hasilnya ini. Ada bahan ajarnya, ada RPP-nya, ada modul ajarnya, sampai ada asesmennya. Jadi satu bundle ini jelas ketika menyampaikan rancangannya 30 hari apa yang saya lakukan hasilnya nyata bisa dibaca oleh orang. Itu Mbak. Oke. Nanti tahapannya diperbaiki, dipastikan langkahnya jelas apa saja yang akan dilakukan, kemudian komunikasikan dengan mentor dan coach. Sehingga nanti ini dengan coach nanti harus lebih apa namanya lebih intens termasuk juga dengan mentor agar nanti di akhir rancangannya nanti termasuk sampai bisa membandingkan bagaimana pengalaman belajar anak-anak pra dan pasca sampai melakukan ini. Berarti kalau hasilnya optimal, rancangan pembelajaran, skenario pembelajaran RPP, modul ajar sampai itu bagus. Bisa disosialisasikan, bisa dikembangkan oleh guru-guru yang lain. Nanti Pak Kepala Madrasah akan memberikan sosialisasi. Buatlah seperti ini, karena hasilnya apa? Bagus. Mana buktinya? Ini sebelum, ini sesudah. Guru-guru yang lain bisa didorong untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Itu ya Mbak. Baik Pak Suyatno, terima kasih banyak Pak Oke, Suyatno. oke, terima kasih. Yang kedua, Mas As'ak Arif ya. Ini eh, apa namanya? Sampean guru apa, Mas? Geografi. Guru geografi Bapak. Geografi ya. Yang sampean mau lakukan ini membuat apa? Yang akan saya lakukan nanti yang pertama Bapak itu membuat denah resiko bencana gempa bumi di Manalor. Jadi itu nanti seperti menggambarkan denah di Manalor dan jalur-jalur evakuasi atau cara menyelamatkan diri lebih cepatnya ke arah mana, begitu Bapak. Nanti kemudian yang kedua nanti membuat spanduk tentang informasi bencana gempa bumi itu apa. Berikut juga dengan informasi mitigasi atau cara penyelamatan ketika sebelum bencana gempa bumi bagaimana, saat dan juga setelah. Kemudian yang terakhir nanti saya akan mensosialisasikan itu, akan tetapi untuk khusus ke anak-anak ekstra PMR Bapak. Seperti itu Bapak. Ini sebelumnya belum ada ya, Mas? Sebelumnya belum ada Bapak. Kemarin saya waktu di sini juga pernah Belum ada. mendapat gempa di sekolah dan mengalaminya langsung. Anak-anak ada yang lari, ada yang duduk di kelas, ada yang mau berdiri di depan kelas. Seperti itu. Jadi belum ada prosedur atau mereka belum paham bagaimana cara menyelamatkan diri. Nanti akan sampean sosialisasikan ke seluruh siswa. Untuk
target seluruh warga sekolah Bapak itu nanti akan melalui spanduknya Bapak. Nanti spanduknya akan dicetak dan dipasang di tempat-tempat yang strategis. Untuk sosialisasi ke seluruh siswa, di sini siswanya banyak sekali Bapak, 1.200-an. Jadi itu nanti akan tidak efektif. Jadi saya menggunakan strategi spanduk saja, gitu Bapak. Dan siswanya itu nanti yang menjadi sasaran ya Kalau khusus modal PMR. hanya PMR saja. Iya, karena memang PMR itu kan bertugas untuk menjaga kesehatan keamanan dan juga mitigasi bencana Bapak. Palang merah kan memang demikian. Jadi saya Tapi targetnya ke PM. tapi keterampilan untuk menyelamatkan diri itu kan tidak hanya PMR. Siswa kan juga harus terampil menyelamatkan diri pada saat ada gempa. Misalkan bisa disosialisasikan kepada siswa per kelas misalkan. Kelas ini, ya nanti PMR yang akan menjadi leadernya, leading sektornya PMR. Tapi sebenarnya kan menyelamatkan diri kan bukan hanya tugasnya PMR, yang menyelamatkan diri itu semua siswa. Ini akan lebih bagus dan lebih bermanfaat kalau justru semua siswa, bahkan warga yang ada di madrasah tahu, karena ini belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Kalau itu bisa disosialisasikan, praktek bahkan bagaimana menyelamatkan diri dan lain sebagainya di masing-masing kelas, dan yang membantu adalah yang menjadi aktornya nanti adalah PMR, itu akan justru lebih bagus. Baik Bapak, Ya Mas. terima kasih atas Kemudian masukannya. berarti produk akhirnya ini apa ini? Produk akhirnya yang pertama nanti akan Bapak permisi saya boleh menampilkan gambaran produk akhir. Boleh. Untuk gambaran produk akhirnya seperti ini Bapak, nanti akan ada denah risiko gempa bumi. Ini contoh dari sekolah lain yang ada di Jogja yang merupakan daerah rawan bencana juga. Nanti kemudian juga akan ada stiker tulisan jalur evakuasi ke arah lapangan-lapangan yang ada di Manalor. Kemudian juga ada spanduk informasi mitigasi informasi gempa bumi, pengertiannya apa dan sebagainya. Kemudian spanduk mitigasinya, ini cara penyelamatan gempa bumi. Kemudian sosialisasi ke PMR dan juga praktik bersama anak-anak PMR Bapak. Seperti itu Bapak. Berarti produknya ini ya barang kan? Iya Bapak. Nah, Ini butuh nggak? Butuh istilahnya pedoman apa enggak? untuk pedoman dalam penyusunnya nanti akan saya mencari di sumber-sumber dari BNPB, BMKG seperti itu Bapak, terkait dengan Ya, isi dari spanduknya. Untuk ya. membuat denahnya, Artinya Artinya nanti sampai menempel, sampai membuat dan sebagainya ini kan butuh eh, juknisnya, butuh pedomannya. Apakah itu nanti katakanlah SK dari kepala madrasah atau apa bentuknya, sehingga dengan adanya SK itu ada surat edaran dari kepala madrasah, kemudian sampai baru berhak menempel sana menempel sini buat ini. Kan nggak mungkin kita sebagai guru, ya sebagai guru tahu-tahu nempel ini. Dasarnya apa menempel ini? Kan gitu kan. Oh, dasarnya petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh sekolahan untuk sarana pendidikan aman bencana yang ditandatangani oleh Pak Kepala Madrasah, bahwa madrasah ini harus menjadi sarana pendidikan yang aman bencana. Maka untuk mendukung itu perlu ditempel alat peraga, perlu ditempel spanduk. Nah, itu kan ada dasarnya, Mas. Kan tidak mungkin kita langsung beli, tempel, beli, tempel. Ini siapa yang nyuruh? Dasarnya apa? Nah, sebelum kita menempel, sebelum kita membuat, itu harus ada dasarnya, panduannya, atau mungkin juknisnya, atau surat edarannya, atau surat keputusan kepala madrasah berkaitan dengan sarana pendidikan dan yang aman bencana, baru sampai melakukan itu. Jadi gitu ya Mas, nanti produk akhirnya harus ada entah SK, entah edaran atau apa, kemudian poster, kemudian alat peraga tadi. Lah, itu kan butuh uang, Mas. iya Bapak. Sampai beli atau sekolahan yang beli? Sejauh ini saya Pak, insya Allah yang akan beli. Oh ya, ya itu nanti makanya kalau misalkan ini di SK-kan oleh kepala madrasah bisa uh, mensupport. Oh butuh ini, dan ini sangat bagus untuk madrasah sebelumnya belum ada. Kalau ini menjadi sebuah kepentingan dan kebutuhan sekolahan, saya yakin Pak Mentor sebagai kepala madrasah bisa mendukung ini. Paling nggak bisa sharing lah berapa persen misalkan.
Ini saya kira sangat penting seperti itu. Ya, Mas. Saya kira itu ya catatan saya. Yang Baik, Bapak. pertama ada produk untuk harus dijelaskan nanti di dalam langkah-langkahnya itu juga tahapannya apa saja langkahnya dan di tahap mana ada produk itu sebelum menempel harus ada muncul terbitnya SK atau surat edaran dari kepala madrasah atau juknis apalah yang dikeluarkan oleh madrasah biar legal formalnya ada. Baik, saya kira itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga lancar dan tentunya nanti pada saat laporan, baik Bu Fauzia maupun Pak Askab bisa menampilkan yang terbaik dengan before afternya, dengan dukungan video maupun apa namanya foto yang sangat mendukung apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Makasih Pak Mentor, Pak Abdurrahman, Ya, sukses terima selalu. kasih Mohon sama-sama. dibimbing dan terus dikawal Ya, ya. teman-teman yang melakukan aktualisasi ini. Amin, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Suyatno atas penyempurnaannya. Demikian pemaparan seminar rancangan aktualisasi Saudara Asa Karib dan Saudari Kosyah Rahmawati. Kepada Bapak Abdurrahman Nopu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nah, sama-sama, Mas. Ya. terima kasih kepada peserta dan kepada Bapak Abdurrahman Nopu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan lead meeting. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Pak Ibnu sudah hadir? Sudah.